Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok aplikasi penyewaan kendaraan yang beranggotakan Isma Ravandi, Kadek Rizky Siska Putra, dan saya sendiri, Rafli Ramadan, akan mempresentasikan hasil tugas besar kami. Lalu yang pertama ada penjelasan aplikasi. Itu aplikasi sewa kendaraan yang kami buat itu dinamakan dengan nama Sewaken. Nah, apa itu Sewaken? Sewaken adalah aplikasi yang dibuat untuk melakukan pengelolaan terhadap penyewaan mobil yang dilakukan oleh pengusaha atau pemilik dari pihak yang menyediakan jasa penyewaan kendaraan. Nah, dengan adanya aplikasi ini diharapkan mampu memudahkan pemilik jasa penyewa kendaraan dalam mengatur informasi pelanggan yang melakukan penyewaan dan ketersediaan kendaraan yang ada. Jadi, sebagai informasi tambahan, aplikasi yang kami buat itu berbasis website dan hanya bisa digunakan oleh admin dari yang menyewakan kendaraan. Jadi tidak bisa digunakan oleh user atau pelanggan. Lalu di sini ada penjelasan kelas diagram. Tidak berbeda jauh dengan yang video sebelumnya. Di sini ada kelas admin yang berisi informasi admin, lalu ada interface authentication yang berisi menu login, lalu di sini ada kelas penyewa yang berisi informasi penyewa yang menyewa kendaraan. Lalu di sini ada kendaraan yang berisi informasi kendaraan apa saja yang berada di dalam perusahaan yang menyewakan kendaraan. Lalu untuk kelas motor, kelas mobil, kelas bus, dan kelas truk ini bagian dari kendaraan apa saja yang berada di dalam perusahaan yang menyewakan kendaraannya. Lalu untuk kita beralih ke syarat-syarat tugasnya, itu yang pertama kan ada enkapsulasi. Enkapsulasi sendiri itu kan proses menyembunyikan informasi implementasi dari pemakai atau objek lain yang tidak berhak gitu. Nah, kita mengimplementasikan metode enkapsulasi ini. Metode enkapsulasi ini. Ya, jadi bisa dilihat di sini ada kelas admin, di sini ada nama, ID, username, dan password. Ini itu merupakan enkapsulasi yang dimana di sini ditandai dengan tanda min, itu berarti private. Jadi kelas penyewa atau kendaraan itu tidak bisa langsung masuk ke mengakses langsung ke atribut yang ada di admin. Jadi bisa melewati getter dan setter, itu yang di set public. Nah, untuk di codingannya nih bisa dilihat di sini. Di sini terdapat tipe private ya. Private ini berarti hanya variabel kendaraan ini hanya bisa diakses di file mobil saja. Lalu untuk yang kedua ada inheritance. Inheritance ini itu merupakan sifat ya. Jadi yang menurunkan warisan sifat dari, misalkan di sini ada kendaraan. Kendaraan ini akan mewariskan sifat-sifatnya ini ke dalam kelas motor, mobil, bus, dan truk. Nah, untuk contohnya sendiri di dalam codingannya yaitu di sini nih. Misalkan di bus, di sini ya kan. Bus itu kan mewarisin sifat kendaraan kan, berarti di sini ada bus extend kendaraan. Berarti si kendaraan ini mewariskan sifatnya ke dalam kelas bus. Nah, untuk admin juga sama, dia juga bisa mengimplementasikan yang tadi yang authentication itu untuk keperluan login ini ya. Nah, setelah itu dari tadi kita di sini nih berkutat di domain terus. Lalu apa itu domain? Domain itu berisi sekumpulan file kelas yang berada di kelas diagram. Nah, ini seperti kayak admin penyewa kendaraan motor ini disimpan di dalam domain ya, biar gampang aja itu. Terus untuk yang ketiga itu ada polymorphism. Nah, polymorphism ini adalah untuk di kelas diagram ini tidak terlihat ya, tetapi untuk di codingnya bisa dilihat di dalam sini, dalam controllers. Nah, di sini kan tadi kita sudah tahu ya domain itu apa. Nah, di sini tuh kita memanggil si kelas kendaraan yang berada di folder domain. Nah, kita namakan kendaraan kelas. Lalu kita buat nih variabel kendaraan itu bertipe kendaraan kelas. Jadi tipenya itu kendaraan kelas ya. Nah, lalu di sini ditambah ini kita melakukan konsep polymorphism. Nah, dimana kendaraan ini kan tadi tipenya itu tip ini ya, kendaraan kelas, tapi kita bisa assign dengan mobil kelas. Kenapa? Karena untuk mengefisiensikan variabel ya. Jadi konsep dari polymorphism ini kan memungkinkan digunakannya interface yang sama untuk memerintah suatu objek untuk melakukan aksi atau tindakan yang mungkin prinsipnya sama, tapi ini prosesnya itu berbeda. Nah, seperti itu. Kami juga menerapkan konsep polymorphism. Nah, selanjutnya itu ada test tag. Test tag ini
Ya aplikasi ini berbasis website, ya tentu bahasanya juga berbeda dari Java ya. Jadi di sini ada PHP ini sebagai backend dan tempat paradigma OOP, lalu ada HTML ini sebagai markup untuk mengatur struktur halaman website, lalu ada CSS digunakan untuk mengatur tampilan halaman website, dan JavaScript ini sebagai support saja untuk membuat tampilan website yang kita buat ini lebih interaktif. Nah, tambahan juga, jadi kami juga memakai konsep MPC yang dimana model, views, dan kontrolnya juga itu dipisah. Nah, selanjutnya untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Kadek Rizky Francisca Putra. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Rizky Francisca Putra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan mendemokan atau menjalankan aplikasi atau website yang sudah kami buat. Nah, pertama-tama kita aktifkan dulu Apache dan MySQL-nya. Di sini sudah aktif ya, kita tinggal pencet tombol start doang. Terus kita menuju ke websitenya dengan URL localhost. Ini ya URL-nya, tempat kita menyimpan foldernya. Kita ke public, terus kita login terlebih dahulu. Nah, pada halaman login, kita disuruh memasukkan username dan password. Di sini kami sudah mengesetnya username-nya menjadi admin dan passwordnya menjadi admin 123. Nah, pada saat setelah login, kalian akan diarahkan ke halaman admin atau admin page. Di sini kita bisa melihat total customer atau customer totalnya, mobil yang tersedia, motor yang tersedia, bus yang tersedia, dan truk yang tersedia. Selanjutnya saya akan memperagakan CRUD atau Create, Read, Update, Delete dari mobil dan bus. Yang pertama adalah mobil. Di sini untuk menambahkan mobil kami menekan tombol Add Car, lalu masukkan brandnya, misalnya Avanza. Lalu kan masukkan warnanya hitam. Di sini harganya misalnya 600.000. Tahun kendaraannya berapa? 2019 misalnya. Transmisinya automatic. Passenger capacity-nya atau kapasitas penumpangnya 6. AC-nya itu double blower. Sunroof-nya no. Airbag-nya double airbag. Cruise control-nya no. Baggage capacity-nya 100 atau kapasitas bagasi 100 dan total unit 10. Nah, di sini akan muncul brandnya apa, tahun kendaraannya gimana, tahun berapa, warnanya apa, dan berapa cost per day atau harga per harinya. Nah, di sini kami menambahkan satu mobil lagi, misalnya Xenia, warnanya putih, harganya misalnya 500.000, tahunnya 2017, transmisinya manual, passenger capacity-nya 7, AC-nya single full blower, no, airbag-nya double airbag, cruise control no, di sini kapasitas bagasinya 100, ini 12 total unitnya. Nah, di sini udah muncul Avanza dan Xenia. Sekarang kalau mau lihat detailnya, ini bisa klik di features, ada detail. Nah, ini kita muncul detailnya kayak nama, warna, sampai ke cruise control apakah ada isi atau ada sunroofnya dan total unit. Sama dengan Xenia juga kayak gitu. Nah, di sini saya akan mencobakan atau memperagakan edit. Sini editnya dengan menekan tombol yang ini ya tadi. Lalu di sini misalnya saya akan mengedit harganya 700.000. Nah, harga Avanza udah menjadi 700.000 dan Xenia juga bisa, misalnya ternyata Xenia 2018. Nah, Xenia udah berubah jadi 2018. Sekarang saya akan memperagakan atau mendemokan tentang delete. Tinggal klik yang ini tombol tong sampahnya. Lalu di sini ada konfirmasi delete. Apakah Anda yakin untuk mendelete mobil ini? Di sini kalau pencet delete ya ada tanyakan ke delete, kalau pencet close ya close atau keluar. Ini saya pencet delete. Nah, yang Xenia tadi sudah hilang. Sekarang saya akan memperagakan tentang yang bus. Sama seperti mobil, di sini tinggal add bus. Misalnya busnya Scania, warnanya hitam, harganya 5 juta misalnya. Ini 2000. Transmisinya misalnya manual, passenger capacity misalnya 50 orang, full blower, airbag yang full airbag, toiletnya ada, yes, wifi-nya ada, yes. Ini 100 kg, ada total unitnya 19. Nah, di sini sama kayak mobil tadi keluar. Terus kita add bus lagi satu, misalnya Scania terbaru. Ini warnanya merah, harganya 7 juta. Ini yang terbaru misalnya. Ini manual, passenger capacity-nya bisa 80,
full blower, full airbag, ada toiletnya yes, ada wifi-nya yes. Ini misalnya 500. Ini total unit misalnya ada 20. Nah, di sini sama kayak mobil kita bisa lihat detailnya dengan mencet tombol detail. Nah, di sini keluar ya detail dari busnya. Lalu kita bisa edit juga dengan tombol ini ya, yang kotak ini, yang tadi kotak ini. Kita misalnya Scania edit. Warnanya bisa menjadi merah ya. Merah dan harganya ralat jadi 6 juta misalnya. 6 juta. Nah, udah jadi ya Scania edit. Untuk delete ya sama dengan menekan tong sampah ini. Ada konfirmasi delete-nya di sini saya delete. Nah, ini muncul satu data aja. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Ismar Rapwandi. Di sini saya akan melanjutkan demo aplikasi yang telah kami buat. Jadi teman saya telah menjelaskan sebelumnya bagaimana skema CRUD pada bagian kendaraan mobil dan kendaraan bus. Di sini saya akan melanjutkan skema CRUD pada bagian truk, terus motor dan customer. Oke, untuk motor terlebih dahulu. Di sini karena datanya masih kosong, misalnya kita tambah nama brandnya misalnya Vario 125. Warnanya adalah putih misalnya, terus harga per harinya itu 250.000, kemudian tahun keluarnya 2015, transmisinya manual, injeksinya iya, kemudian idling stop iya, dan total unitnya misalnya sebanyak 5. Kita tambah, maka akan tampil di sebelah atau di bagian tabel ini. Dan sama juga jika kita ingin melihat fitur dari motor ini lebih jelas atau lebih detail, kita tinggal menekan tombol detail di sini, maka akan ditampilkan bagaimana fitur-fitur yang ada pada motor ini. Seperti itu. Kemudian tombol edit juga fungsinya sama untuk mengedit si motor ini. Misalnya harganya itu menjadi 300.000 bukan 250.000. Kita edit, maka nanti akan ditampilkan hasil perubahannya. Kemudian kita juga bisa hapus. Kita tinggal pencet delete di sini. Kemudian kita lanjut ke bagian truk. Di sini masih kosong. Misalnya kita tambahkan nama brandnya itu adalah Hino. Kemudian warnanya itu adalah misalnya kuning, harganya itu 1 juta per hari, kemudian tahun keluarnya misalnya 2019, transmisinya manual, volume muatannya misalnya 5.000 meter kubik, dan maksimal bebannya dalam ton misalnya 5 ton. Kemudian tipe truknya adalah pick up, dan total unitnya adalah 15 unit misalnya. Kita tambah, maka akan ditampilkan hasil penambahannya di bagian tabel ini. Dan sama, kita ingin melihat fitur dari truk secara lebih detail, itu kita tinggal memencet atau menekan tombol detail. Kemudian kita edit, misalnya warnanya itu sebenarnya adalah hitam dan harga per harinya adalah misalnya 1.500.000 seperti itu. Kita edit, maka nanti akan berubah sesuai dengan apa yang kita edit. Ini juga hapus, tombol hapus fungsinya sama untuk menghapus. Tidak saya akan hapus untuk saat ini. Kemudian jika kita lihat pada admin page, maka setiap kendaraan itu akan berubah atau bertambah nilainya sesuai berapa jumlah unit yang kita akan tambahkan. Di sini ada mobil itu tersedia sebanyak 10 unit, motor sebanyak 5 unit, bus dan truk sekian, seperti itu. Nah, misalnya di sini ada customer yang ingin melakukan peminjaman. Di sini masih kosong ya data customer, misalnya kita tambah namanya itu misalnya adalah Aras, kemudian alamatnya misalnya adalah Karawang, ID card-nya kita Karang saja, misalnya nomor KTP-nya berapa gitu. Kemudian nomor HP-nya kita Karang juga. Nah, di sini bagian vehicle atau kendaraan itu adalah list kendaraan yang sudah kita inputkan, baik itu motor, mobil, truk, dan bus. Misalnya dia ingin meminjam mobil Avanza, kita tinggal pilih Avanza warna hitam. Kemudian dari tanggal 21 misalnya sampai tanggal 31 selama 10 hari akan diinputkan atau ditampilkan harinya itu dari sistem, akan dikalkulasikan secara otomatis, dan harga totalnya dalam 10 hari itu akan dikalkulasikan juga. Kemudian kita tambah, maka akan tampil pelanggan baru di bagian tabel ini. Dan kita ingin melihat detail dari pelanggan ini, kita tinggal memencet tombol more di sini, maka akan ditampilkan bagaimana detail dari pelanggan yang kita punya untuk masing-masing atribut di sini. Seperti itu. Kita juga bisa edit sama, misalnya alamatnya itu bukan di Karawang tapi di Jakarta Pusat misalnya. Dan misalnya
ingin meminjam selama 5 hari, bukan 10 hari. Maka kita tinggal edit tanggal yang bersesuaian dengan 5 hari, total price-nya akan dikalkulasikan, dan kita edit, maka akan ditampilkan hasil perubahannya. Seperti itu. Nah, misalnya ada pelanggan baru lagi, misalnya namanya adalah Surya, alamatnya misalnya di Jakarta Selatan, ID card-nya misalnya kita Karang, nomor HP-nya kita Karang juga, dan kendaraan yang ingin dipinjam misalnya adalah motor Vario 125, dan dari tanggal sekarang 21 sampai tanggal misalnya selama seminggu, tanggal 28, selama 7 hari, kalkulasinya sekian untuk total harganya. Kita tambah, maka akan bertambah. Customer yang kita tambahkan akan ditampilkan ke dalam tabel. Seperti itu. Kita juga bisa lihat atau detail dari pelanggan yang baru dengan cara yang sama. Kita bisa edit juga, ya, seperti itu. Dan kita juga bisa hapus, seperti itu. Nah, karena Surya dan Laras itu meminjam motor dan mobil, maka di sini untuk motor akan berkurang menjadi 4 unit, yang sebelumnya 5 unit. Dan mobil juga berkurang menjadi 9 unit, yang sebelumnya adalah 10 unit. Seperti itu, karena dia melakukan peminjaman 1 unit mobil. Kita anggap 1 unit mobil. Nah, apabila kita hapus, misalnya pelanggan ini sudah tidak berlangganan lagi, si Vario 125 yang dipinjam oleh Surya, kita hapus, maka nanti motor akan bertambah sejumlah 5 unit lagi. Seperti itu. Sekarang misalnya kita ingin melakukan logout, kita tinggal memencet tombol logout di sini atau menekannya. Kemudian ada konfirmasi. Kalau kita ingin logout, kita tinggal menekan logout di sini. Maka nanti kita akan logout dari sistem. Baik, mungkin itu presentasi dan demo aplikasi yang kami sudah lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.